Apa kabar pemirsa, kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Mede Nugroho. Panitia khusus rancangan undang-undang tentang pemilu meminta penyelenggara dan panitia pengawas pemilu serta aparat keamanan di Provinsi Kepulauan Riau meningkatkan koordinasinya, khususnya terkait pengawasan pelaksanaan pemilu agar dapat tercipta pemilu yang jujur dan adil serta bebas dan rahasia. Untuk menggali masukan dari pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat di daerah, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau baru-baru ini. Ditemui usai menggelar rapat dengan pendapat dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, pimpinan DPD Provinsi Kepulauan Riau, Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Kapolda Kepulauan Riau, Korem 033 Wira Pratama, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau, serta Sivitas Akademika Fakultas Hukum dan FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ketua Tim Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu DPR RI Lukman Edi mengatakan masih banyak persoalan teknis yang memerlukan perbaikan, seperti soal wewenang KPUD, Bawaslu, dan masalah harmonisasi sentra Gakundu, khususnya mengenai tugas dan penganggaran masing-masing instansi. Terkait pengamanan, Lukman Edi mengatakan bantuan pengamanan dari TNI dan penganggaran pengamanan kepolisian masih membutuhkan penguatan dan kejelasan. Kita dengan pemerintah daerah, dengan jajaran di daerah, DPRD-nya, ya Pak Nadia, DPRD-nya ini sekarang DPRD provinsi 35 ya, 45. Nah, 45 untuk daerah-daerah kepulauan seperti ini, Pak cukup 45, sama dengan daerah daratan. Sekarang kan tidak membedakan antara kepulauan dan daratan. Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu Yandri Susanto mengatakan salah satu isu penting yang mengemuka adalah penambahan jumlah kursi. Kepulauan Riau tentu menjadi perhatian khusus untuk penambahan jumlah kursi, mengingat Kepulauan Riau memiliki kepulauan yang mencapai 1.700 dan jika dilihat dari luas wilayahnya, Kepulauan Riau hampir sama dengan Pulau Kalimantan. Kepri jumlah pulaunya 1.700, yang berpenduduk 354. Nah oleh karena itu, jika saja nanti antara pemerintah dan DPR ada kesepakatan untuk menambah jumlah kursi di DPR, maka Kepri merupakan daerah prioritas untuk menambah jumlah kursi. Daerah-daerah lain juga kita perhatikan, tetapi Kepri menjadi prioritas karena kalau mau dihitung jumlah luas daerah, Kepri ini hampir sama dengan Pulau Kalimantan. Dari Provinsi Kepulauan Riau, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. Alat kelengkapan Dewan seperti Badan Keahlian Dewan atau BKD DPR diberi tugas oleh negara untuk menyiapkan rumusan kebijakan dalam pelaksanaan dukungan rancangan undang-undang kepada anggota Dewan, diantaranya persidangan dan masa reses. Ditemui usai menggelar pertemuan dengan DPD Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Raja Guguk mengatakan salah satu yang utama pada tiap masa persidangan di DPR, yakni kegiatan masa reses, yaitu terkait soal pengawasan oleh seluruh anggota DPR yang ada di komisi, serta penyerapan aspirasi pada daerah pemilihan masing-masing. Menurut Johnson, semakin kuat relasi antara anggota Dewan dengan daerah pemilihannya, maka makin berimplikasi baik pada perjuangan nilai-nilai kerakyatan yang ingin dicapai oleh anggota Dewan tersebut dalam membangun daerahnya. Johnson menjelaskan, seluruh hasil reses bisa menjadi dokumen yang disimpan oleh Badan Keahlian Dewan DPR RI yang nantinya bisa menjadi referensi dalam penyusun undang-undang. Semua output, semua hasil dari reses itu bisa tentu nanti menjadi salah satu dokumen yang disampaikan dan tidak hanya disampaikan tetapi masuk di dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Itu sebenarnya yang inti. Wakil Ketua DPD Kabupaten Tasikmalaya Haris Sanjaya mengatakan pihaknya sangat memerlukan referensi yang banyak terkait penyusunan sistem persidangan, dokumentasi hingga pengarsipan di DPRD Tasikmalaya, terutama soal mengefektifkan hasil reses yang dilakukan untuk menjadikan rujukan dalam menyusun peraturan daerah. Reses ini kan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan anggota yang harus ditindaklanjuti menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah. Kita mengenal kan ada musrenbang, ada reses, kemudian ada diskresi kepala daerah, ada skala prioritas dinas yang semuanya bermuara kepada RKPD, rencana kerja pembangunan daerah atau rencana kerja pemerintah daerah. Habibie Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Masih tertinggalnya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dibandingkan dengan penerimaan pajak selama 1 dekade ini.
Komisi 11 DPR RI akan meningkatkan PNBP dengan cara menggali potensi-potensi penerimaan negara bukan pajak dengan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Komisi 11 DPR RI menggelar forum group discussion dengan Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dalam rangka menjaring masukan untuk membahas revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Marwan Cik Ahsan mengatakan, masih banyak potensi yang dimiliki oleh negara yang dapat dijadikan sumber penerimaan negara bukan pajak yang saat ini belum tergali dengan maksimal. Marwan menyayangkan pengelolaan PNBP saat ini belum tertata dengan baik, bahkan rentan terjadi penyimpangan. Untuk itu Komisi 11 sedang membuat formulasi penggunaan PNBP, apakah dapat langsung dimanfaatkan oleh instansi dan lembaga yang mengelolanya, atau dikembalikan terlebih dahulu kepada negara sebelum dapat dimanfaatkan. Kan banyak sekali dari PNBP ini yang bersumber dari BLU, di mana setelah diterima bisa langsung digunakan oleh instansi terkait, tanpa perlu masuk ke kas negara. Situasi seperti ini kan rentan. Rentan artinya kan sangat potensi terjadinya penyimpangan. Nah, ke depan kita perlu pikirkan bersama apakah model seperti ini yang akan kita pakai. Artinya setiap lembaga atau instansi bisa menarik PNBP dan langsung menggunakan. Atau PNBP ini kita akan buat seperti model pajak. Artinya kan kita tarik dulu, kita gabungkan dalam suatu akun negara. Setelah terkumpul baru di-share, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi. Anggota Komisi 11 DPR RI Michael Jeno mengatakan, potensi yang dimiliki PNBP yang belum tergali saat ini dapat mencapai 2 hingga 3 kali lipat atau dapat mencapai 800 triliun rupiah. Michael Jeno menjelaskan pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak yang berada di angka 15% per tahun cukup jauh tertinggal dari penerimaan pajak yang dapat mencapai 17% per tahun. Untuk itu diperlukan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Ia menegaskan revisi Undang-Undang PNBP akan dilakukan tanpa memberatkan masyarakat dan tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Nah, urgensi daripada Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak ini adalah realitanya adalah kalau kita bandingkan penerimaan negara yang utamakan ada pajak dan ada penerimaan negara bukan pajak. Pajak 2005 sampai 2014 itu pertumbuhannya adalah sekitar 17% per tahun penerimaan dari pajak. Dari Provinsi Sumatera Utara, Esti Kartika, TVR Parlemen, melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.